Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sueko dari kelas 7A ASI kelompok kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk UAS mata kuliah Etika Profesi. Dosen pengampu Sigit Auliana Eskom Mkom. Topik yang akan saya bahas adalah cybercrime. Latar belakang. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, borderless, dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah komputer. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi yang pertama itu apa yang dimaksud dengan cybercrime? Yang kedua, apa motif munculnya cybercrime? Yang ketiga, apa sajakah jenis-jenis kejahatan cybercrime? Yang keempat, faktor munculnya cybercrime. Yang kelima, dampak cybercrime. Yang keenam, cara mengatasi dan menghindari cybercrime. Yang ketujuh, contoh cybercrime di Indonesia dan luar negeri. 1. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah berasal dari kata cyber yang berarti internet atau dunia maya. Sedangkan kata crime berarti kejahatan. Maka, sederhananya dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah semua bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun korporasi di dunia maya ataupun internet dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi internet yang semakin canggih. Cybercrime dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, baik secara material maupun non-material. Nah, apa saja kerugian material yang dapat berupa kehilangan uang, data, atau aset lainnya? Kerugian non-material dapat berupa kerusakan reputasi, gangguan bisnis, atau bahkan hilangnya nyawa. Dengan meningkatkan kesadaran akan cyber security dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko menjadi korban cybercrime. Selanjutnya akan membahas tentang motif cybercrime. Nah, motif cybercrime di sini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni. Nah, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni itu ialah tindak kejahatan yang dilakukan dengan motif kriminal murni. Artinya, pelaku cybercrime semata-mata melakukan kejahatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan pribadi, tanpa ada motif lain yang mendasarinya seperti pencurian data, peretasan, penipuan, penyebaran malware, dan kejahatan konten. Untuk mencegah terjadinya cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, kita dapat melakukan beberapa hal. Salah satunya menjaga kerahasiaan data pribadi. Jangan pernah membagikan data pribadi kita kepada orang yang tidak dikenal, khususnya data pribadi seperti NIK. Selanjutnya, cybercrime sebagai tindak kejahatan abu-abu. Maksudnya ialah tindak kejahatan yang sulit untuk dikategorikan sebagai tindak kejahatan murni atau tidak. Artinya, pelaku cybercrime mungkin memiliki motif yang tidak murni kriminal, tetapi tindakannya tetap dapat menimbulkan kerugian bagi si korban. Nah, untuk mencegah terjadinya cybercrime sebagai tindak kejahatan abu-abu, kita dapat melakukan beberapa hal. Salah satunya yaitu menggunakan perangkat lunak keamanan yang memadai. Perangkat lunak keamanan yang memadai itu seperti apa? Nah, seperti antivirus dan firewall di dalam sistem komputer ataupun di dalam komputer kita. Itu sangat membantu untuk keamanan komputer kita dari serangan cybercrime. Selanjutnya akan membahas jenis-jenis kejahatan cybercrime. Nah, di sini saya menulis 6. Yang pertama ada cyber terorisme. Yang kedua ada cyber stalking. Yang ketiga ada cyber pornografi. Yang keempat ada hacking. Yang kelima ada cyber harassment. Yang keenam ada carding ataupun credit card fraud.
Nah, apa yang dimaksud dengan cyber terorisme? Cyber terorisme adalah tindakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan serangan terhadap sistem komputer, jaringan, dan infrastruktur digital dengan tujuan merusak, mengancam, atau menciptakan ketakutan secara luas. Serangan ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki niat politik, ideologis, atau ekonomis, dan mereka menggunakan keahlian teknis untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada cyber stalking. Cyber stalking adalah tindak mengejar, mengawasi, atau menguntit seseorang secara online menggunakan berbagai teknologi dan platform digital. Ini mencakup perilaku yang dapat menyebabkan seseorang tidak nyaman, ketakutan, atau bahkan kerugian psikologis pada korban. Selanjutnya ada cyber pornografi ataupun pornografi daring, merujuk pada distribusi, konsumsi, dan pembuatan konten pornografis melalui internet atau media digital lainnya. Ini melibatkan pengguna teknologi untuk menyediakan, mengakses, atau membagikan materi pornografis dalam bentuk gambar, video, teks, atau bentuk media digital lainnya. Selanjutnya ada hacking. Nah, hacking adalah istilah yang memiliki makna yang kompleks dan dapat diartikan dalam berbagai konteks. Secara umum, hacking merujuk pada proses manipulasi atau eksplorasi sistem komputer atau jaringan dengan cara yang tidak konvensional atau tidak diizinkan. Aktivitas hacking dapat memiliki niat yang beragam, mulai dari tujuan positif seperti meningkatkan keamanan sistem hingga tujuan negatif seperti pencurian data atau merusak sistem. Selanjutnya ada cyber harassment atau pelecehan cyber, merujuk pada perilaku pelecehan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti internet, pesan teks, media sosial, atau platform komunikasi online lainnya. Aktivitas ini mencakup beberapa bentuk pelecehan, mulai dari ancaman hingga penyebaran informasi palsu atau merendahkan secara online. Selanjutnya ada carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik ilegal yang terkait dengan penipuan kartu kredit atau credit card fraud. Aktivitas carding melibatkan penggunaan informasi kartu kredit yang dicuri atau diperoleh secara ilegal untuk melakukan transaksi keuangan yang merugikan pemilik kartu. Selanjutnya, di sini akan membahas faktor munculnya cybercrime. Yang pertama, akses internet tidak terbatas. Nah, dengan akses internet yang tidak terbatas, siapa saja dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan transaksi secara online. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Kelalaian penggunaan komputer itu seperti menggunakan kata sandi yang lemah, mudah tertipu oleh phishing, dan membuka tautan yang meragukan. Dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan serangan. Nah, di sini ada kata sandi yang lemah. Nah, kata sandi yang lemah itu kata sandi yang misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jika kata sandi kita ingin diperkuat, gunakanlah ada huruf, ada angka, ada karakter. Dan masing-masing huruf ini, misalkan huruf besar kecilnya itu diperhatikan untuk supaya kuat passwordnya ataupun kata sandi. Selanjutnya, kurang kesadaran tentang keamanan cyber. Nah, kurang kesadaran masyarakat akan keamanan cyber membuat mereka rentan menjadi korban cybercrime. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi informasi membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengembangkan metode dan teknik serangan yang lebih canggih lagi. Selanjutnya,
Dampak cybercrime. Dampak dari cybercrime itu yang pertama, bocornya informasi perusahaan dan data pribadi pelanggan. Yang kedua, perusahaan bisa dituntut karena merugikan pelanggan. Yang ketiga, reputasi perusahaan rusak karena masyarakat jadi tidak percaya bahwa mereka aman. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi cybercrime? Nah, di sini yang pertama, untuk perusahaan lakukan edukasi kepada karyawan tentang cara mencegah cybercrime. Nah, edukasinya itu entah melewati seperti webinar ataupun sharing session. Dan yang kedua, jangan sembarangan klik tautan. Biasanya di grup-grup WA itu biasanya ada link yang disamarkan, yang mirip-mirip gitu, kayak misalnya klik BCA kayak gitu misalkan. Yang ketiga, membuat password yang unik dan rutin menggantinya. Nah, password yang unik ini seperti yang tadi saya jelaskan, berupa angka, terus huruf, karakter, huruf besar kecilnya diperhatikan, dan rutin menggantinya. Usahakan misalkan kita mempunyai 3 akun, usahakan passwordnya itu berbeda-beda untuk menjaga keamanan dan mengatasi keserangan cybercrime juga ya. Selanjutnya, memasang sistem firewall pada semua perangkat untuk mencegah virus, malware, spam, ataupun serangan lainnya. Jadi di seluruh sistem ataupun di komputer kita memasang sistem firewall agar kita aman dari serangan cybercrime. Selanjutnya, yang kelima, gunakan secure socket layer ataupun SSL untuk menambah keamanan pada website. Dan yang keenam, selalu waspada saat menggunakan WiFi di tempat umum. Nah, menggunakan WiFi di tempat umum ini seperti WiFi yang ada yang gratisan lah, WiFi yang seperti kayak di WiFi ID gitu, seperti yang ada di kampus juga, itu sangat rentan sebenarnya. Selanjutnya, menggunakan two-factor authentication untuk menambah keamanan pada perangkat. Dan yang terakhir, rutin memperbarui software pada perangkat. Nah, untuk kasus ini yang ke-8 ini di pemerintahan kita sendiri juga sangat sangat kurang gitu. Makanya sistem-sistem pemerintah itu mudah dibobol karena masih menggunakan teknologi yang lama. Jadi saya pernah lihat masih ada yang memakai PHP 5, ada yang memakai PHP 6, sedangkan sekarang PHP sudah 8.2 kalau nggak salah. Itulah terjadi itulah sistem ataupun website pemerintah itu sering kebobolan data. Kayak kemarin ada KPU, ada Diskominfo. Nah, Diskominfo-nya aja kebobolan. Terus ada apa lagi? Ada Badan Siber Sandi Negara, dia juga kebobolan. Terus apa lagi? KPU. Dan masih banyak lain yang tidak bisa disebutkan. Itu diakibatkan gara-gara si teknologinya masih menggunakan yang lama gitu. Contoh cybercrime di Indonesia dan di luar negeri. Contoh cybercrime di Indonesia yang yaitu carding, kartu kredit, yaitu melakukan pencurian data transaksi dari pengelola suatu layanan online shopping yang dilakukan oleh seorang black hacker. Selanjutnya, data pemilik kartu kredit dari database hacker digunakan untuk bertransaksi dan otomatis tagihannya akan masuk kepada pemilik kartu kredit. Jadi siapa yang hutang, siapa yang ambil barangnya, tetapi yang kena tagihan itu si pemilik kartu tersebut gitu. Ini kemarin-kemarin ini sangat marak gitu, sangat kejadian seperti ini sangat banyak gitu. Yang kedua itu virus WannaCry. Nah, virus ini kejadian di luar negeri. Sebenarnya di Indonesia sendiri terkena virus ini juga pernah.
WannaCry itu worm jaringan dengan mekanisme transportasi yang dirancang untuk secara otomatis menyebar sendiri. WannaCry juga dikenal sebagai ransomware crypto worm yang menyerang komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows dengan menginskripsi data serta meminta pembayaran tebusan dalam bentuk cryptocurrency Bitcoin. Nah, saya sendiri pernah terkena virus WannaCry yaitu ransomware. Jadi filenya itu berubah ekstensi, yang file docs berubah jadi iMakeLBV, terus intinya semua file itu tidak bisa dibuka soalnya extensionnya itu berubah menjadi iMakeLBV. Nah, dan setelah saya cari-cari kesalahannya, ternyata saya menggunakan aplikasi crack gitu. Jadi dari aplikasi itu ada virusnya, ada virus WannaCry-nya. Sebenarnya virus WannaCry ini tahun-tahun kemarin juga ada menyerang beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Virus WannaCry ini sangat benar-benar berbahaya karena meskipun kita sudah menebus, itu tidak seutuhnya akan kembali gitu. Jadi kita harus waspada aja gitu dengan virus WannaCry ini. Selanjutnya, kesimpulan. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini dapat berupa pencurian data, penipuan, penyebaran konten ilegal, hingga serangan terhadap infrastruktur penting. Cybercrime menjadi semakin marak seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan teknologi digital. Semakin banyak orang yang menggunakan internet, semakin besar pula potensi terjadinya kejahatan cyber. Kejahatan cyber dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik bagi individu maupun organisasi. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, atau bahkan kerugian jiwa. Untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber diperlukan upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi, dan individu. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mendukung keamanan cyber. Organisasi juga perlu menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan yang memadai. Dan individu juga perlu meningkatkan kesadaran akan keamanan cyber dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Nah, mungkin itu saja presentasi kali ini untuk memenuhi UAS nanti mata kuliah etika profesi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.